Selamat datang lagi di Bali Cooks dengan saya Chef Ron. Kali ini kita akan tetap masih mempergunakan bumbu dasar kunyit. Tetapi kali ini satu video saya akan buat satu kali masak untuk dua bahan makanan yang berbeda ya, dengan resep bumbu kunyit yang sama. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya, itu saya masak urap sayur. Kemudian urap sayur juga mempergunakan bumbu dasar kunyit dan itu total vegetarian. Dan kemudian ada sekarang tidak vegetarian tetapi dua ingredient yang berbeda. Yang pertama ayam dengan bumbu kunyit, nanti kita akan bakar. Dan yang kedua ikan sup dengan bumbu kunyit ya. Oke, bahan pertama. Untuk ikan terlebih dahulu, kita akan marinasi ikan dan ayamnya ya, sebelum kita bakar dan kita proses. Untuk ikan, ini kita akan potong bagian kepala karena kita akan buat sup ya. Kita akan buat sup ikan. Kita akan bagi tiga ya, tiga. Ya, yang pertama ikan ini kita akan marinasi, tetapi saya nggak langsung rendam dalam kaldu kunyitnya ya, tapi saya akan goreng garing terlebih dahulu ya. Jadi ikan ini kita bagi saja, bagi tiga, ya, bagi tiga, badan, dan ekor, dan kepala ya. Oke, kita akan marinasi terlebih dahulu ya. Nah, ikan ini akan sedikit lebih beda. Dia, teman-teman tahu aromatic saltnya yang saya kasih di resepi sebelumnya ya. Itu ada terdiri dari clove, garam, dan black pepper ya, lada hitam, dan kardamon. Ya, ini untuk ikannya ya, kita rendam dulu pakai jeruk, kemudian garam. Kalau mau pakai penyedap tambahan silahkan penyedap. Kemudian jahe tipis-tipis secukupnya, hanya untuk ada aroma rendamannya ya. Ya, jahe. Dan kemudian kalau teman-teman tahu arak angcu, ini aja tambahannya ya, arak angcu. Ya, ini tambahkan garam atau penyedap boleh, nggak apa-apa, terserah ya. Kalau yang anti penyedap silahkan nggak usah pakai. Kalau yang suka penyedap feel free ya. Nah, ini kita rendam terlebih dahulu. Sorry, ini harus agak di slice supaya dia meresap ya. Ya. Ya, ikannya oke. Jahe, arak angcu, garam aromatik, dan lime. Ya. Kemudian yang kedua, sekarang ayamnya ya. Ayam kita akan langsung bumbui, kita belah bagi dua. Kita buka. Jahe. Kemudian ada juga lime. Ya. Nah, ini kita langsung tambahkan marinasi bumbu dari bumbu kunyitnya ya, rendamannya ya. Ini kita akan bakar ya. Bumbu kunyit, kita olesi, aromatic salt campur,
Ini bumbu kunyit yang kemarin ya, kita biarkan. Kita agak patahkan tulang-tulangnya. Nah, ini saya akan lebih buat berbeda. Sebelum dibakar, kita akan kukus terlebih dahulu. Oke, kita akan pakai batu ini. Saya keluarkan garamnya. Oke, tambahkan lagi bumbunya, agak sedikit lebih banyak. Masukkan kerendaman dari dalam. Ya. Lumuri bagian dalam kulitnya, mantap. Kita isi dia, isi, jangan sampai tidak ada bumbunya, mantap ya. Kemudian kalau pakai penyedap pada saat ini nggak masalah, kalau nggak pakai pun tidak masalah ya, feel free. Oil, tulang di bawah, minyak. Misalnya kita taruh, kita tambahkan di bagian bawah ini. Wow, bumbu kunyit. Yes. Kalau mau agak sedikit cabai, taruh cabai di tengah-tengah. Ini dimarinasi sekalian di proses pemasakan tahap pertama ya. Saya suka menggunakan grill, jadi saya akan pakai alat saya ini. Oke. Yap. Nah, ini sudah oke. Kita cover, kita tutup dengan daun pisang. Gak usah bagian bawahnya dengan daun pisang, biarkan saja supaya batunya agak panas, bisa digunakan. Atasnya saja kita pakai ya. Kemudian kita tutup dengan aluminium foil. Simple, satu bumbu buat 2 resep ya. Oke. Kita tutup, rapatkan barisan. Udah ada cabai, dimarinasi sekaligus. Oke, ini satu bumbu. Kita mempergunakan bumbu yang sama. Bumbu dasarnya tetap sama, yaitu bumbu kunyit. Dengan 2 bahan yang berbeda. Yang satu dengan ayam, yang satu dengan ikan. Ayamnya dibakar, tapi sebelum dibakar, kita masukkan dulu. Ya. Dan yang satu, kita buat sup. Kita bagi. Kita perlu api untuk proses masak supnya ya. Oke. Ayam sudah dimarinasi dengan bumbu kunyit, kemudian dengan lime, kemudian dengan jahe, dan saya taruh cabai di bawahnya ya, supaya agak lebih sedikit pedas. Oke, selanjutnya kita akan masak supnya. Supnya pertama, tadi di awal teman-teman udah lihat bahwa saya marinasi ikan ini dengan arang angciu, kemudian lime, jahe ya. Dan kita akan bikin brothnya atau sup kaldunya dari ikan ini. Pertama, pan panas, kita masukkan bumbu kunyitnya. Yes, kita panaskan. Tambahkan minyak. Sudah itu, kita tambahkan air. Ya, bumbu kunyit kita udah tumis. Kemudian kita tambahkan air ya, kita akan buat kaldunya. Dan daun salam, tumis. Untuk tambahan bumbu dari kaldunya, kita akan siapkan lengkuas ya, kemudian jahe slice, jahe, lengkuas, dan terakhir serai. Kita memarkan, kita ikat aja dan kita masukkan. Untuk ikannya, oke, saya lupa tambahkan cabai ya di sini ya. Saya suka pedas. Itu 2, 3, yeah. Dan yang terakhir, lengkuas, jahe itu kita masukkan, dan cabai. Saya mempergunakan jamur ya. Kenapa? Rasa jamur. Oke.
Yap. Bumbu kunyit. Kita tambahkan airnya lagi. Ya, kemudian resipi untuk ikannya. Ikannya kita akan buat crispy atau kita akan goreng terlebih dahulu ya. Jadi setelah aromanya udah cukup bagus, saya suka untuk ikan itu harus ada aroma asam pada saat kita hirup ya. Kalau misalnya aroma asamnya udah cukup masuk ke dalam indera penciuman kita, itu saya pastikan bahwa bumbu yang lainnya sudah meresap ke dalamnya. Untuk buat crispy-nya, ini minyak kita panaskan. Jangan terlalu banyak, secukupnya aja untuk 3. Oke. Dan kemudian ini ada maizena sekitar 1 cup kecil atau sekitar 15 gram. 15 sampai 18 gram ya. Kemudian ada tepung terigu. Sama 18 sampai 20 gram. Jadi dicampur ya. Aromatic salt sudah masuk tadi di awal, kemudian kita kasih. Jadi nggak saya pindahkan, saya biarkan untuk liquidnya tetap menempel ya. Yes, ini dia. Kita masukkan. Parah ya. Jadi sup ini saya akan tambahkan sayuran di dalamnya ya. Kalau teman-teman lihat sayurannya, slice selada putih, kemudian toge ya, toge dan tahu ya. Jadi saya kasih tahu di sayurnya. Dan ini ada labu siam, saya sudah rendam dengan garam untuk nggak terlalu bergetah ya. Jadi kita akan slice. Ini saya buat nggak terlalu besar, jadi semacam seperti bihun jadinya nanti ya. Oke, tahunya kasih aromatik ya. Kemudian lemon. Dan tambahkan saat menggorengnya. Kita lihat cukup crispy, nggak usah terlalu banyak dibalik, biarkan satu sisi golden brown, habis itu dibalik kemudian. Ini sudah aman karena ditutup tadi dengan daun pisang, kemudian aluminium foil, dan ditutup dengan batu. Kita lihat ikannya sudah cukup crispy, yeah. Nah, ini pada saat ini kita bisa masukkan tahu. Daripada lama, jadi kita akan atur supaya lebih cepat. Kenapa digoreng dulu? Atau kenapa dibuat pakai tepung beras supaya crispy? Supaya pada saat nanti dimasukkan ke dalam brothnya, kunyitnya, kaldu kunyitnya, ikan ini masih dalam keadaan tekstur yang bagus. Jadi tidak mudah hancur dan punya aroma tersendiri yang tadi kita sudah marinasi di awal ya. Saya pindahkan. Ya, ikannya sudah cukup crispy, bagus. Kita angkat. Ya. Tinggal kita tunggu tahunya ya. Ya. Oke, tahu sudah mulai mengering dan kita akan angkat. Dan isian dari kuning, sekarang kita panaskan brothnya. Ini ayamnya tadi di bawah. Kita marinasi, kemudian
dia sudah mulai memproses setengah matang ya. Cukup panas. Jadi kita tinggal tunggu untuk panas dari brothnya dan kita masukkan bahan-bahannya. Ya, kita akan cek ayamnya. Ini kurang lebih sekitar 20 menit tadi ya. Di dalam keadaan panas. Ya, ayamnya dan bumbu kuning siap di grill. Ini masih 65%, jadi kita akan grill setelah ini. Jadi ini efisien pada saat kita memarinasi, tapi kita bukan didiamkan di suhu ruangan, tapi kita sekaligus marinasi di dalam batu ya. Jadi ada proses pemasakan pertama. Untuk ayam selanjutnya kita akan bakar ya. Yes, grill cukup bagus. Kita akan bakar langsung. Ya, di atas arangnya ya. Wow, aromanya bagus. Ya, kita lanjutkan memanaskan kaldunya. Nah, ini sudah cukup panas. Tadi kita atur posisi griddle-nya ya untuk membakar. Wow, tinggal tambah garam. Kemudian kita tambah lime. Nah, pada saat ini kita bisa masukkan. Ini sebenarnya sudah hampir 100% jadi. Broth sudah matang atau kaldu sudah matang. Kemudian ayam juga tinggal kita grill mat sudah matang. Dan kita akan masukkan pertama untuk tahu. Ya, kemudian kita masukkan ikan. Ya, togenya dan sayurnya. Pada saat sayur atau sudah hendak setengah matang, misalnya 95% sayurnya mau matang, kita masukkan sayur labu siamnya atau sayur Jepangnya. Wow, kalau bisa dilihat ini full sayuran ya, ada tahu, kemudian ada ikannya, ada toge, dan labu siam. Oke, guys, ini teman-teman semua bisa dicoba, klik. Jangan lupa subscribe, like, share video saya, supaya saya semangat masak di depan api ini. Dan supaya teman-teman juga mungkin terinspirasi dengan resep-resep kami. Dan yang jelas kami akan selalu mencoba untuk berinovasi dari bumbu-bumbu Bali, bumbu-bumbu Indonesia yang nggak kalah menarik untuk kita coba masak di rumah atau mungkin kita jual sekalipun. Dan kemudian juga terima kasih teman-teman yang sudah like, share video saya, kemudian tekan loncengnya supaya ada notifikasi video atau resepi apa selanjutnya yang saya buat. Oke ya, jadi klik bisa link menu kunyit sekitar 2 minggu lalu, 1 minggu lalu atau 2 minggu lalu, dan bisa dicoba untuk 2 resep yang berbeda hari ini. Ayam bakar dan sup ikan kakap merah dengan sayurannya. Oke, sup ikan dengan bumbu kunyit. Wow, mantap. Bumbu kunyit terasa, ada asamnya karena ada lime tadi. Kemudian ada rasa sayuran, percampuran sayuran itu yang buat lebih enak. Silahkan mencoba. Ya, untuk olesannya, jadi bumbu kuning kita campur dengan kecap manis saja. Nah, kalau teman-teman udah lihat tadi ini udah selesai ya. Jadi kita tinggal plating. Nah, kita campur kecap manis. Setelah dibalik, dari sisi bawahnya tadi sudah selesai. Sekarang tinggal kita oles bagian yang bawahnya. Kita tambahkan minyak tadi supaya nggak terlalu kental, jadi kecapnya bisa meresap ya. Wow, glazingnya bagus. Kalau mau ditambahkan madu pada saat kita
Mengolesi ini nggak masalah, teman-teman bisa tambahkan madu. Kita balik. Kita oles bagian depannya. Hati-hati angus, kita cek. Wow, enggak. Bagus. Dan ini udah 90% matangnya, jadi kita cuman tinggal olesin. Ya. Ini ready. Kita akan plating. Kita akan presentasi ya. Ya. Ayam proses pembakaran sudah selesai. Kita tinggal sajikan dan siap kita santap ya. Wow, glazingannya bagus. Terus bumbunya merata. Terus proses bakarnya juga nggak terlalu cepat. Dan aroma kecapnya bagus. Aroma dari bumbunya juga meresap cukup baik. Dan ayo kita santap, kita potong bagi 2. Wow. Kemudian kita bagi 4. Wow, juicy. Ya. Ya, kita sajikan. Aromanya cukup menggiurkan ini. Terus kemudian sausnya. Ya, ayam bakar, bumbu kunyit. Siap dicoba. Selamat mencoba. Ya, yang kedua, sup ikan bumbu kunyit. Ada sayurannya, ada tahunya, dan ada cabenya. Satu bumbu untuk 2 masakan yang berbeda. Satu dengan ikan berkuah, dan satu dengan ayam dibakar. Bumbu dasar sama bumbu kunyit. Dengan 2 menu yang berbeda. Selamat mencoba. Terima kasih sudah subscribe, like, dan share. Dan klik loncengnya supaya tahu update Bali Cooks akan menyajikan resep apa selanjutnya. Semangat!